Ada. Pastinya setiap guru honorer ada perasaan itu ya. Tapi yang bikin bertahan itu ketika melihat anak-anak sih sebenarnya. Karena kalau kita melihat mereka, ada sisi yang mana kalau misalkan kita berhenti sekarang dan banyak yang berhenti, mereka nanti belajar dengan siapa? Boleh nggak, Bu, Pak, ceritakan sedikit bagaimana awal mulanya bisa menjadi guru dan kira-kira sudah berapa lama menjadi guru? Awal menjadi guru, pertama saya mengantar teman saya melamar menjadi seorang guru. Ketika itu saya diminta sama teman saya untuk mengantar ke salah satu sekolah untuk mendaftar menjadi seorang guru. Nah, singkat cerita, teman saya juga menawarkan saya untuk menjadi seorang guru. Beberapa hari kemudian, saya juga akhirnya ikut juga terjun ke situ. Sehingga saya menjadi seorang guru sampai saat ini. Udah 12 tahun kalau sekarang ya dihitung. Apakah ada hal-hal sederhana yang membuat Anda senang menjadi guru? Hal sederhana itu ya karena kita seorang ibu juga ya. Di awal sih memang agak berat karena mengkondisikan begitu banyak anak di satu kelas dengan berbagai macam karakter. Tapi lambat laun karena otomatis dari seorang ibu ke anak kan ada perasaan sayang gitu ya, ada perasaan suka, ya senang jadi guru itu. Selama mengajar, apakah anak-anak pernah melakukan sesuatu yang membuat Anda menjadi tersentuh? Hal yang pernah dilakukan siswa yang membuat saya tersentuh itu ketika di kelas kita sedang pembelajaran. Kemudian ada anak yang Bu, pensil saya nggak bawa tempat pensil gitu, nggak bawa alat tulis tempat pensil gitu. Terus ada temennya yang bilang, saya punya Bu, ya udah boleh dikasih pinjam nggak? Oh boleh gitu, tapi dibalikin ya kata temennya gitu. Itu kadang sesuatu hal yang perbuatan kecil gitu, tapi jarang sekali anak-anak lakukan ya, karena memang rasa empati atau ininya kalau zaman sekarang tuh lebih sedikit ya, lebih kurang. Cuman makanya kalau melihat ada perbuatan hal kecil yang baik seperti itu, menurut saya sangat tersentuh gitu ya, membuat seorang guru tuh bangga. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Sebetulnya dalam fasilitas memang kurang mendukung, seperti ruang kelas aja ya, kita itu masih kekurangan ruang kelas ya, kurang, kalau tidak salah kurang kelasnya itu ada kurang 8 kelas. Sedangkan bantuan dari pemerintah itu kita udah berkali-kali mengajukan renovasi. Ini saat ini memang masih belum semuanya, dan karena dari pemerintah itu memberikan bantuannya sudah menentu akhirnya ya, untuk mencukupi semua mebler ya, sekolah mungkin membeli sendiri dengan menggunakan uang dari operasional sekolah, bantuan operasional sekolah, jadi bisa disisihkan. Meskipun memang dalam penggunaan keuangan BOS itu tidak seluruhnya harus digunakan seperti itu.
Sebenarnya untuk dampak itu pasti ada ya, karena kita sebagai guru honorer bukan hanya saya saja, tapi banyak teman-teman yang masih guru honorer itu merasa setelah ini gitu, kami itu kemana? Karena kan kalau misalkan dibilang akan diputus kerja, otomatis kita sudah tidak ada kerjaan lagi dong, kita harus mencari lagi gitu. Jadi kalau misalkan dampak yang dirasakan itu pasti banyak, karena kita harus berpikir setelah ini kita akan kemana kalau memang benar-benar guru honorer itu dihapus gitu. Sebetulnya itu menurut saya itu adalah karir yang stabil, tapi sebelum mungkin ada rencana-rencana penghapusan guru honorer ya, karena kan bisa kita lihat kalau untuk menjadi guru itu sebenarnya adalah profesi yang mudah. Ketika lulus sekolah atau mungkin masih kuliah, itu kita bisa melamar menjadi guru, entah itu guru PAUD, TK, atau SD, SMP, SMA gitu ya. Tapi setelah ada rencana penghapusan guru honorer, mungkin banyak yang berpikir bahwa nggak bisa kalau untuk jadi guru di masa sekarang, karena banyak sekali dampaknya yang ketika untuk hal sederhana kesejahteraannya sangat kurang, apalagi sekarang ingin dihapus. Jadi kalau misalkan ditanya untuk sekarang menjadi guru itu bukan karir yang stabil seperti itu. Tiap guru honorer ada perasaan itu ya, dengan honor yang kita dapatkan, mungkin kita sudah capek ya, karena ketika kita menghadapi siswa itu bukan hanya kita menghadapi satu karakter tapi banyak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pernah nggak sih mau menyerah gitu, pasti pernah, entah itu dari masalah honornya atau mungkin ditambah dengan administrasi yang banyak untuk saat ini. Tapi yang bikin bertahan itu ketika melihat anak-anak sih sebenarnya. Karena kalau kita melihat mereka, ada sisi yang mana kalau misalkan kita berhenti sekarang dan banyak yang berhenti, mereka nanti belajar dengan siapa? Saya ingin sekali, pertama ya yang saya inginkan itu guru-guru di sekolah ini tidak ada guru honor. Semua guru itu harusnya sudah diangkat PNS, tidak ada P3K, tidak ada PNS, semua sama, karena memang kita butuh ya. Sangat mengharapkan sekali ya, apalagi sekarang masih ada sekolah juga masih banyak yang honor, guru itu banyak golong-golongannya gitu. Ada honor paruh waktu, ada penuh waktu, ada PNS gitu. Kalau PNS mungkin alhamdulillah ya, tapi kalau misalnya kayak guru honorer itu jauh sekali dengan UMR yang ada di Indonesia. Lebih baiknya lagi memang gaji guru tuh di atas 5 juta sih seharusnya, karena kan kita mengajar anak-anak bangsa ya. Maksud saya tuh kenapa sih nggak udah aja sertifikasi dan honornya atau gajinya itu disamakan saja gitu. Kan ada, kalau ini ada paruh waktu sedangkan Kabupaten Bogor hanya bisa membayar 8 bulan, selanjutnya diserahkan kembali kepada sekolah, bagaimana cara pembayarannya gitu. Semua inginnya sih semua dapat penghasilan yang memadai ya. Oke, kalau menurut saya, harapan saya kepada pemerintah itu guru itu tidak dibebani oleh beban administrasi. Seperti misalnya guru selain mengajar tuh harus menyiapkan ADM seperti RPP, inilah itulah gitu ya, yang hal-hal yang mendukung untuk mengajar. Karena guru itu harusnya lebih fokus di kelas untuk mendidik anak, bukan untuk menyiapkan hal-hal administrasi seperti itu. Hanya saya tuh semua guru itu kan tenaga pendidik ya, satu aja profesinya gitu atau statusnya, mau PNS atau P3K semuanya gitu, seperti itu. Dan harapannya kesejahteraannya sih minimal bisa meratakan dengan negara-negara terdekat lah, seperti itu. Harapannya ke depan ya untuk pemerintah lebih mensejahterakan lagi guru, tidak ada lagi guru-guru di
kasuskan hanya karena ingin mendisiplinkan anak ya. Harapan saya dan mungkin teman-teman honorer yang lain itu semoga untuk kedepannya guru ini bisa diberikan kesempatan yang sama seperti yang lain gitu. Tidak ada penghapusan honorer karena sebelum guru yang menjadi P3K dan PNS itu mereka semua sama seperti kami gitu. Menjadi honorer. Semoga untuk kedepannya kesejahteraan guru bisa lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena kami di sini tugasnya untuk membantu untuk mencerdaskan anak-anak seperti itu.